Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya yang masih kita nikmati sampai hari ini. Sebelum kita memulai ibadat kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka, dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dalam ibadat kita minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan 4. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikianlah bunyinya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi
sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus, Tuhan,
Firman Tuhan yang menjadi nas epistel dalam ibadah kita minggu ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Kita membacanya secara responsorial. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dilanjutkan dengan doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua anggota jemaat, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama kali sekali mengikuti ibadah Celebration dari Jam Sukamara. Sambutlah salam dari kami. Shalom. Shalom. Nama dan tema minggu kita saat ini yaitu minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan tema kepedulian terhadap disabilitas atau Marasi Niroha Tuaka Namartias. Pelaksanaan ibadah di era new normal dapat kita baca sebagaimana warta yang dibagikan kepada jemaat. Kami akan bacakan bagian-bagian yang penting. Untuk poin yang keempat, kebaktian keluarga dan kegiatan lainnya. Kebaktian keluarga dan kegiatan lainnya di gereja kita
untuk masa waktu yang tidak dapat ditentukan diberhentikan sehubungan dengan bertambahnya jumlah penderita COVID-19 di Kabupaten Sukamara. Marilah kita selalu mengikuti protokol kesehatan dalam beraktivitas. 5. HUT HKBP Sion Barinjang dan Pesta Gotilon. Ibadah perayaan ulang tahun gereja dan Pesta Gotilon telah kita laksanakan berjalan dengan baik dan sukses. Untuk segala administrasi keuangan akan dilaporkan setiap minggu melalui warga jemaat yang akan dibagikan melalui WA grup HKBP Sion Barinjang. Untuk itu dimohon partisipasi jemaat agar memperhatikan dan melaporkan kepada pimpinan jemaat dan para halado jika dalam warga jemaat tersebut terdapat kekeliruan dan kejanggalan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. 6. Maaf, kami tambahkan untuk poin yang ketiga akan kami bacakan kembali. Pelaksanaan ibadah di era new normal dalam adaptasi kebiasaan baru mulai hari Minggu ini 27 September 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Ibadah di gereja kita ditiadakan sehubungan dengan bertambahnya jumlah penderita COVID-19 di Kabupaten Sukamara. Gereja kita mempersiapkan bentuk ibadah offline yang nantinya akan dibagikan di grup WA HKBP Sion Barinjang Sukamara. Dan jika ada jemaat yang membutuhkan tata ibadah yang tercetak, dapat menghubungi pimpinan jemaat atau para halado. Selanjutnya, persembahan minggu di rumah. Sehubungan dengan pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing, melalui warga jemaat ini disampaikan bila jemaat ingin menyerahkan persembahannya dapat menyetorkan ke bendahara atau menyetorkan langsung ke BRI Unit Sukamara dengan nomor rekening 4521015457 atas nama Gereja HKBP Sion Barinjang Sukamara. 7. Iuran. Mengakhiri bulan ke-9 pelayanan di gereja kita melalui warga jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menyetor iuran bulanan kepada bendahara. Bagi jemaat yang telah menyetor iurannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya ucapan selamat ulang tahun para halado dan seluruh jemaat. Mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun mulai hari ini Minggu 27 September sampai dengan 3 Oktober 2020. Adapun jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu Saudara Yan Regi Sinurat pada tanggal 28 September. Untuk berita keuangan dapat diberitakan atau diketahui jemaat pada warga jemaat yang dibagikan melalui WA Group HKBP Sion Barinjang Sukamara. Selanjutnya kami akan membacakan hasil pesta Gotilon sementara. Hasil pesta Gotilon sementara yang diperoleh pemasukan pesta Gotilon pada tanggal 20 September 2020. Pemasukan ini terdiri dari amplop yang dikumpulkan sebesar 12.780, 2 lelang sebesar 19.750.000, 3 koper sekolah minggu sebesar 1.240.000, 4 vokal grup halado sebesar 1.450.000. Jadi keseluruhan total pemasukan sebesar 35.220.000. Adapun pengeluaran, total pengeluaran kita sebesar 5.958.000. Jadi hasil bersih dari pesta Gotilon sementara dari pemasukan dikurangi pengeluaran dapat kita peroleh sebesar 29.958.000
Rp262.000. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk secara rinci nanti akan dapat kita lihat pada warga jemaat yang akan dibagikan dalam WA group. Mari kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, penyertaan dan anugerah-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari ini, pada hari Minggu ini Tuhan, kami berkumpul seberapa pahala-Mu dan juga jemaat-Mu yang saat ini, yang mungkin berada di rumah ya Tuhan. Kami yang membuka hati dan pikiran kami pada hari Minggu ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat kami, Engkau melihat jemaat-Mu yang berada di rumah bersama-sama dengan kami pada saat hari ini, beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, kami menyadari dalam keterbatasan kami Bapa, namun Tuhan Yesus tidak mengurangi rasa cinta kasih kami, rasa kasih kami kepada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ibadah ini berjalan dengan baik, walaupun secara virtual ya Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk warta jemaat yang telah kami bacakan. Tuhan, kiranya yang memberkati setiap program dan kegiatan yang ada di gereja Tuhan. Dan pada hari Minggu ini Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kami pada hari ini Bapa, Engkau yang pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga yang mengadakan ibadah pada hari ini, baik gereja-Mu maupun yang berada di rumah Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa Allah tak terbatas adanya. Meskipun dengan keadaan di tengah pandemi yang begitu mencekam di kabupaten kami ini Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjaga seluruh jemaat HKBP Sion Barinjang dimanapun berada Tuhan. Engkau yang memberkati umat-Mu, menjagai mereka Tuhan dengan penuh kasih setia Allah. Biarlah Tuhan Engkau memelihara jemaat-Mu sehingga kami dapat sehat dan kuat dimanapun kami berada, keluar masuk kami Tuhan menjagai kami Bapa, sehingga kami terluput dari mara bahaya Bapa. Dan kami Tuhan mengucap syukur atas segalanya dalam ibadah kami ini Tuhan. Darah kami Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan pada saat ibadah ini kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan kami dapat mendengar ibadah ini dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Imam Uluan kami, Imam Bible Flow, Imam Boris Simanjuntak. Tuhan, kiranya memberikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, Roh Kudus yang menyertai hati, pikiran dan jiwanya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar Tuhan adalah perkataan dari Tuhan. Dan kami jemaat-Mu, baik yang ada di sini maupun di rumah, Tuhan terlebih dahulu membukakan hati dan pikiran kami semua Tuhan, sehingga firman ini boleh kami terima, boleh menguatkan kami, boleh menghiburkan kami, boleh memulihkan kami Tuhan, memberikan semangat dan pengharapan bagi jiwa, tubuh dan roh kami Tuhan, terutama dalam menghadapi hari-hari kami selanjutnya Bapa. Terima kasih, kami percaya penyertaan Tuhan nyata dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi uap yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan, mari Engkau sembuhkan, pilih-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang mungkin dalam karantina mandiri ataupun di rumah saja Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami semua dalam lindungan Tuhan,
sehingga pada suatu saat nanti Tuhan kami dapat berkumpul kembali memuji dan membesarkan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami kepadamu. Kami menyadari Tuhan, ada banyak kesalahan yang kami perbuat oleh pikiran hati dan perkataan kami Tuhan, baik kepada sesama kami, terlebih kepadamu Bapa. Mari Tuhan Kau sucikan Tuhan, sucikan dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami dapat berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu Tuhan, yang kami alaskan, dan kami mengucap syukur atasnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Terkhusus kesempatan pada hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan pada saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang merajainya, supaya kami semakin memahami firman-Mu dan semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi naskotbah dalam ibadah kita minggu ini tertulis dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset."
Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi merupakan sebuah nas yang menceritakan kepada kita sebahagian dari kehidupan Raja Daud, dan secara khusus bagaimana perbuatannya terhadap Mephiboset. Sebelum Daud menjadi raja, yang memimpin Israel adalah Raja Saul. Raja Saul memperanakkan Yonatan, dan Yonatan memperanakkan Mephiboset. Dengan keterangan yang boleh kita lihat pada pasal-pasal sebelumnya, sebelum Daud menjadi raja, ketika Saul yang masih memimpin bangsa Israel, Saul menginginkan kematian Daud. Oleh karena persahabatan Daud kepada Yonatan, di mana mereka sama-sama mengikat sebuah janji sebagai janji persahabatan di antara mereka, mereka membuat janji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi. Boleh kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-20, di mana janji itu mengikat sampai kepada keturunan dari Yonatan. Dia mengasihi seperti dirinya sendiri terhadap sahabatnya. Setelah Daud menjadi raja, itulah yang menjadi pengingat bagi dia untuk janjinya kepada Yonatan, dan dia ingin menggenapinya karena kasih Yonatan yang dimiliki oleh Daud, dan karena kasih Yonatan yang sudah dirasakan oleh Daud ketika Yonatan menyelamatkan Daud di saat Saul ingin membunuhnya. Oleh karena itulah Daud berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Lalu ada seorang hamba dari Saul yang bernama Ziba, di mana Ziba adalah orang yang menyelamatkan Mephiboset ketika berita tentang kematian Saul dan juga Yonatan dalam peperangan melawan orang Palestina. Akan tetapi karena ketika dia buru-buru menyelamatkan Mephiboset karena dia masih kecil, akhirnya Mephiboset terjatuh, dan itu membuat kakinya menjadi tidak bisa berjalan lagi. Oleh karena Daud ingin menepati janjinya kepada Yonatan, maka ia memerintahkan supaya Mephiboset dijemput dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Lalu Mephiboset boleh kita ikuti dalam nas ini. Dia menghadap Daud, dan setelah ia menghadap Daud, Daud kembali memulihkannya. Daud kembali memulihkan status Mephiboset. Boleh kita lihat dalam ayat 7 bahwa segala ladang milik Saul dikembalikan kepada Mephiboset sebagai keturunannya, dan Mephiboset juga akan tetap makan sehidangan dengan Daud di meja kerajaan.
Status yang dimiliki Mephibosheth berubah karena penepatan janji daripada Daud terhadap Yonatan yang mengikatnya ketika mereka masih bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari nas ini boleh kita mengambil inti yang pertama. Kita boleh meneladani Daud dalam hal menepati janji. Janji yang dibuat Daud dengan Yonatan adalah janji persahabatan. Tetapi meskipun ayah Yonatan yaitu Saul menginginkan kematiannya, Daud tidak menjadi dendam terhadap keluarga Saul. Dan sekalipun sebenarnya Yonatan sudah mati, tetapi Daud tetap mengingat janjinya untuk ditepatinya kepada keturunan Yonatan, di mana dia akan menunjukkan belas kasihnya terhadap keturunan Yonatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita boleh membuat sebuah janji, baik itu terhadap sahabat kita, orang-orang di sekitar kita, janji di hadapan Tuhan, terlebih ada yang untuk pernikahannya atau janji yang lainnya. Kita mau diingatkan, janji yang sudah kita buat harus kita tepati. Kita tidak boleh mengingkar janji, tetapi kita harus melaksanakannya cepat atau lambat waktunya. Kita harus bisa meneladani Daud dalam membuat atau menepati sebuah janji. Yang kedua, seperti topik minggu dalam ibadah kita, yaitu kepedulian terhadap disabilitas, di mana disabilitas merupakan orang-orang yang sering kita sebut dengan istilah cacat atau ketidaksempurnaan di dalam tubuhnya. Ada orang yang menjadi disabilitas sejak dia lahir, dan ada juga karena kecelakaan atau peristiwa tertentu yang menimpa dirinya. Jika kita mengingat di dalam firman Tuhan Yohanes 9 ayat 1-3, ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah seorang buta yang sejak lahirnya merupakan hukuman atas dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus nyata di dalam dia. Banyak orang yang menyandang disabilitas maupun keluarganya mungkin tidak terima dengan keadaan yang sedang mereka hadapi. Mungkin bertanya-tanya apakah itu karena dosanya atau karena kesalahan dalam masa lalunya. Tetapi firman Tuhan ini dalam Yohanes 9 ayat 1-3 menjawab, itu bukan karena dosanya, tetapi karena kerajaan Allah harus nyata di dalam dia. Dan kita juga boleh melihat dalam masa pelayanan Yesus peduli dengan orang-orang yang disabilitas. Dengan kuasanya, dengan iman orang-orang yang disabilitas, mereka dapat disembuhkan, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh ditahirkan kembali melalui karya yang dinyatakan oleh Yesus. Yesus peduli, banyak mereka yang menjadi sembuh dan yang boleh kembali melakukan kegiatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara pribadi mungkin kita tidak bisa menyembuhkan orang yang disabilitas seperti Yesus. Mungkin juga kita tidak bisa memberikan mereka harta yang banyak atau mengembalikan sesuatu yang layak untuk mereka seperti yang dilakukan oleh Daud. Mungkin juga kita tidak bisa memberi mereka makan dan minum, mengundang mereka ke rumah kita
seperti epistel kita yang tertulis dalam Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Sekalipun kita mungkin tidak bisa melakukan itu, tetapi melalui firman Tuhan ini kita mau diarahkan. Marilah kita membantu saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Marilah kita meringankan beban mereka dengan kemampuan yang kita bisa. Mungkin dengan kata-kata penghiburan, mungkin dengan bantuan yang lainnya semampu kita. Mari duduk bersama dengan mereka. Jika mereka ada di sekitar kita, jangan menjauh atau merendahkan mereka. Mari juga membawa mereka di dalam doa-doa kita. Kita akan mampu melakukan ini jika di dalam diri kita ada kasih Tuhan. Kasih adalah dasarnya. Ketika kita memiliki kasih Tuhan, kita akan mampu untuk melakukannya. Untuk keluarga juga, di mana ada anggota keluarga yang menyandang disabilitas, marilah merawat mereka di dalam kasih akan Tuhan. Marilah menjadi keluarga yang baik bagi mereka di dalam kasih akan Tuhan. Dan bagi penyandang disabilitas juga, ingatlah Tuhan ingin menyatakan kerajaannya di dalam dirimu. Hargailah dirimu, sayangilah, dan ingatlah bahwa Tuhan mengasihimu. Terlebih bagi kita semua ciptaan Tuhan, kita adalah orang yang berdosa. Kita bukanlah orang yang sempurna di hadapan Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan, Dia menyelamatkan kita, Dia melayakkan kita, Dia mengangkat kita menjadi anaknya, Dia mengembalikan status kita sebagai anggota kerajaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita peduli terhadap sesama kita manusia di dalam kasih akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan dalam ibadah kami minggu ini. Kiranya melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Dalam ibadah kami ini juga kami menyerahkan kepada-Mu setiap perjalanan kehidupan kami yang telah Engkau anugerahkan dan yang Engkau layakkan. Kiranya mampukan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami membawakan ke hadapan-Mu saudara-saudara kami penyandang disabilitas. Kiranya Engkau yang selalu menopang mereka, menguatkan dan menghibur mereka, agar melalui setiap cinta kasih-Mu yang boleh mereka nikmati melalui orang-orang di sekitar mereka, mereka boleh tetap mengucap syukur dan menunjukkan karya-karya-Mu melalui setiap kehidupan mereka. Bagi setiap keluarga juga, Engkau yang selalu memberikan kekuatan. Bagi setiap orang-orang yang memberikan hati dan pikirannya untuk menolong para penyandang disabilitas, Engkau juga yang selalu memampukan untuk melakukan pelayanannya. Dalam ibadah kami ini juga kami menyerahkan kepada-Mu setiap perjalanan kehidupan kami, terkhusus pada masa-masa saat ini di mana kami juga khawatir tentang perjalanan hidup kami karena COVID-19 yang ada di sekitar kami. Tuhan, jagailah kami dan mampukan kami untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Para tenaga kesehatan juga, Tuhan yang selalu menguatkan dan melindungi di dalam menjalankan tugas mereka. Engkau juga Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah-pemerintah kami, supaya kami boleh hidup dengan sejahtera dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, banyak yang sedang kami pikirkan dalam saat ini, dalam rencana-rencana kami di dalam perjalanan hidup kami. Kami tetap serahkan segalanya hanya ke dalam tangan-Mu.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 2A dan 2B. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.